Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Putra Aryadipura dengan NIM I23105551. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas proyek saya pada mata kuliah komputasi awan yang bertemakan implementasi Software as a Service atau SAS di Amazon Web Service atau AWS untuk manajemen kebutuhan perusahaan. Seperti contohnya untuk email perusahaan serta storage perusahaan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri atau pengertian dari software as a service sendiri ini adalah model layanan dalam komputasi awan yang dimana aplikasinya disediakan melalui internet dan langsung dapat digunakan oleh pengguna tanpa perlu melakukan instalasi server fisik ataupun yang berbasis fisik-fisik seperti itu. Kemudian pada SAS ini, seluruh komponennya seperti server, sistem database, keamanan, serta pembaruan aplikasinya sepenuhnya dikelola oleh penyedia layanan cloud. Di sini saya menggunakan layanan cloud-nya yaitu Amazon Web Service. Dan juga penggunanya hanya perlu mengakses aplikasi tersebut melalui browser atau klien dengan koneksi internet. Nah, untuk tujuan dari proyek saya kali ini adalah yang pertama, bertujuan untuk mengelola layanan email perusahaan. Kedua, untuk cloud storage perusahaan. Dan yang terakhir, untuk sebagai aplikasi pendukung perusahaan agar mudah diakses, terpusat, dan tidak perlu membangun infrastruktur sendiri. Nah, di sini tools yang saya cantumkan di PPT ini hanya 3. Yang pertama, penyedia layanan cloud-nya, Amazon Web Service. Lalu fiturnya ada Amazon Workmail untuk layanan emailnya. Dan yang terakhir, Amazon S3 untuk penyimpanan storage. Sebenarnya di sini saya menggunakan tools lain ya, nanti saya contohkan. Nah, untuk praktikumnya, saya bisa langsung praktikan. Nah, kita langsung masuk saja ke Amazon Web Service-nya. Di sini kita login. Nah, ini kita udah ada di beranda dari Amazon Web Service-nya. Kita bisa langsung cari Amazon Workmail. Nah, di sini kita bisa buat organisasi ya. Organisasi ini maksudnya itu kayak satu klien yang memiliki sebuah perusahaan. Jadi dianggap satu organisasi ini satu perusahaan. Misalnya kita buat organisasi misalnya. Nah, di sini kita disuruh pilih pengaturan organisasinya, disuruh memilih domain. Nah, untuk uji coba yang pertama kali ini kita akan menggunakan domain uji gratis. Nah, kemudian kita masukin nama aliasnya atau nama perusahaannya, misalnya Nah, jangan lupa di bawah alias ini nih ada URL untuk akses masuk aplikasi webnya. Ini kita simpan dulu.
Oke, untuk pengaturan lanjutannya kita bisa atur default saja, seperti buat direktori Amazon Workmail. Terus enkripsinya kita langsung aja yang default, default Amazon Workmail. Nah, kalau udah selesai masukin aliasnya, kita langsung buat organisasi. Oh, di sini namanya nggak valid. Kita bisa ganti. Jadi kita ulang lagi. Jangan sampai hilang untuk URL-nya. Karena ini buat akses ke aplikasi webnya nanti. Lalu kita klik buat organisasi. Nah, ini ya, Gali Smart. Ini organisasi sebelumnya yang pernah saya coba. Nah, ini udah selesai. Kita bisa langsung akses ke organisasinya. Nah, di sini ada informasi dari Gali Smart. Ada ID organisasinya, statusnya udah aktif, tanggal dibuatnya juga hari ini. Lalu di sini kita lihat ke samping kiri ada menu pengguna. Nah, menu pengguna ini fungsinya itu semacam CRUD buat kita misalnya ingin membuat Gmail untuk karyawan ataupun admin staff, kita tinggal langsung buat contohnya tambahkan pengguna dulu ya, maaf. Nah, buat contohnya admin, nama penggunanya admin. Nama depan kita isi admin juga, opsional. Nah, di sini nanti si belakang dari add-nya itu muncul nama Gali Smart, yaitu nama perusahaannya. Dan di sampingnya di sini domain dari AWS-nya sendiri, awsapps.com. Nah, di sini kata sandi kita bisa atur. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa langsung buat email untuk si admin ini. Nah, udah jadi ya. Kemudian misalnya kita pengen menambahkan staff. Aduh, maaf, malah kecari lagi. Nah, tambahkan pengguna lagi kayak tadi, kita masukin staff 1 misalnya. Terus kita masukin nama depannya juga, misalnya staff 1 lagi aja. Nah, di sini kan masih ini ya, domainnya masih bawaan. Nanti ada bisa kita ubah atau mendaftarkan dengan domain milik kita sendiri. Kan ini masih awsapps.com, masih domain milik AWS-nya sendiri. Nanti saya akan contohkan untuk mengganti ke Gmail pribadi. Nah, di sini kita masukin lagi kata sandi. Kita masih bisa terus buat Gmail ini ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan dulu menu-menu yang ada di Amazon Workmail ini, seperti yang ada di grup ini nih. Nah, misalnya ini grup ini tuh kayak fungsinya untuk semacam induk dari si Gmail ini, yang dimana kalau anggotanya terdiri dari 2 orang dan masuk ke satu grup ini. Nah, untuk Gmail dari grup ini tuh nanti ketika mendapatkan pesan atau email dari pihak lain, nah si anggota 2 ini nantinya akan
menerima pesan dari email ini yang masuk ke grup ini. Contohnya kita bisa tambahkan grup, nama grupnya misalnya marketing. Nah, ini grup marketingnya. Nah, kita bisa tambahin anggota yang tadi pengguna ini ya. Masukin ke grup ini. Kayak contohnya misalnya kita masukin admin sama staff satunya nih. Nah, nanti semisalnya ada pesan Gmail yang masuk ke marketing@galismart AWS apps ini, si pengguna yang ini nantinya tuh akan menerima email tersebut. Jadi kalau tidak masuk ke grup ini, maka penggunanya nggak akan menerima email. Contohnya kita buat lagi satu staff kedua. Nah, ini si staff kedua ini dia nggak masuk ke grup marketing yang tadi. Contohnya seperti itu untuk grup, jadi agak masuk ya. Nah, kemudian untuk menu sumber daya ini itu fungsinya untuk mendaftarkan seperti barang mati ya, dibuat memiliki email. Jadi misalnya kalau sebuah ruangan di sebuah perusahaan itu, jika ingin di booking seseorang, maka si sebuah ruangan itu diberi email ini, email sumber daya ini, yang nantinya bakal sinkron sama kalender yang ada di fitur ini juga. Misalnya kayak ruang rapat. Nah, ruang rapat juga di sini memiliki email sendiri. Misalnya ingin di booking ruang rapat, jadi kita masukin ke pemesanan dari jadwal kalender tadi. Delegasi, ini masukin delegasi dan juga aliasnya, misalnya alamat alias, tambahin alias. Nah, nanti masuk ke si Rudy ini. Nah, ini fitur baru ya dari si ini, tapi di sini fiturnya perlu mengkonfigurasi pengaturan IEM-nya. Mungkin itu bisa di skip dulu ya. Nah, untuk domain, di sini kita bisa menambahkan domain sebenarnya ya. Dari Galismart AWS apps.com ini kita bisa masukin domain kita sendiri. Fungsinya buat ngedaftarin atau namain domain dari bawaan ini menjadi domain dengan yang kita inginkan.
Mungkin nanti saya akan contohin di perusahaan yang baru nanti saya bikin lagi. Nah, untuk kebijakan seluler di sini itu kita bisa setting ya, pengaturan ataupun ketentuan yang bisa dibuat oleh semua pengguna. Contohnya panjang kata sandi minimum 4 karakter. Oke. Jumlah upaya gagal yang diizinkan 10. Boleh dibatalin juga bisa. Ini diedit. Bisa. Masa berakhir kata sandi juga bisa diaktifin. Dan lainnya itu. Nah, untuk pengaturan organisasi di sini sebenarnya masih banyak menunya lagi ya. Ini pengaturan organisasi, ada migrasi. Untuk migrasi email yang tadinya di Exchange menjadi Workmail. Jurnal untuk mencatat pesan masuk. Interoperabilitas tuh untuk mengekstrak ketersediaan ya. Nah, untuk gateway, aturan inbound, aturan outbound, dan DMARC ini itu biasanya untuk keamanan dari si Gmail ini. Contohnya nih, DMARC untuk mencegah spam. Nah, di sini ada juga tanda untuk melabeli pesan-pesan ataupun email ya. Atur kontrol akses ini juga untuk mengatur aturan kontrol akses, mengizinkan atau menolak akses ke protokol akses kotak surat. Kebijakan latensi, mengkonfirmasi siklus hidup isi kotak surat, yang dimana setiap tindakan kita di bawah ini hanya berlaku pada folder yang tercantum dan tidak subfolder manapun. Tang masuk, hapus secara permanen, tidak ada ya, semuanya tidak ada. Jadi tidak ada yang dihapus, emang sampah. Nah, ini peran peniruan untuk memberikan akses third program ke kotak surat pengguna. Pemantauan untuk melihat akses apa saja yang ini masuk ya. Ini masih loading ya. Pengaturan pencatatan ini untuk yang di bagian bawah ini seperti untuk memanajemen kotak email yang masuk atau pula history. Nah, di sini saya bakal mencontohkan untuk login ke Gmail si pengguna ini. Gmail si karyawan ataupun staff-staff yang ada di perusahaan atau PT Galih Smart nih. Oke, kita masuk ke URL yang tadi kita simpan ya. Kita paste aja langsung di web browser. Nah, di sini kita kan sudah masuk ke Amazon Workmail-nya ya, atau aplikasi websitenya. Jadi kita bisa langsung masukin username yang tadi kita buat aja. Contohnya admin tadi ya, kita buat admin. Passwordnya nah, ini semacam kotak masuk atau dashboard dari pesan-pesan yang masuk ya ke si email admin tadi ini. Sebenarnya ini bisa di loginkan juga ke Android menggunakan
akun workspace ya. Ini saya udah coba pernah masuk ke si Gmail admin ini, masuk ke HP Android. Nah, ini kalender untuk penjadwalan tadi yang saya sebutkan, seperti booking ruangan. Di sini ada. Ini ada kontak juga. Nah, ini kotak masuknya ketutupan tadi ya. Inbox. Nah, di sini kita uji coba untuk mengirim email ataupun dikirim email ya. Kita kirim email ke si email perusahaan admin ini dulu. Kita masuk Gmail pribadi ya. Ingin menyampaikan pesan ke admin misalnya. Kita ganti dulu akunnya. Oke, di sini kita tulis email kepada admin tadi. Untuk emailnya sendiri tadi itu yang admin. Nah, ini ya. Alamat emailnya. Di sini domainnya masih domain bawaan AWS. Nanti saya akan contohkan untuk mengganti ke domain pribadi. Kepada admin _smart awsapps.com. Permohonan lamaran pekerjaan, misalnya ya. Assalamualaikum, mencari anggota staf terbaru. Saya contohnya seperti ini ya. Jadi kita bisa langsung kirim. Nah, di sini pesan terkirim. Coba kita akan mengecek apakah masuk ke Gmail si admin ini. Kita refresh dulu ya. Nah, di sini sudah masuk ya. Jadi kita bisa langsung balas juga. Nah, di sini kita bisa cek pesan dari si pengirim tadi. Nah, jika kita masih belum mengirim pesan tersebut, maka pesannya masuk ke draft berarti. Nah, bagaimana kita ingin melihat fungsi dari grup yang tadi? Misalnya kita, aduh ini sudah keluar. Misalnya tadi kita masuk ke menu grup ini, grup marketing ya. Apakah menerima email si admin ini? Kita bisa cek. Nah, kita kirim lagi ke marketing ini. Nah, sudah terkirim ya. Apakah masuk?
kita kan mengirimnya ke email dari grup tadi marketing. Apakah akan masuk lagi ke email adminnya? Nah, masuk ya. Jadi si anggota grup tadi akan menerima pesan dari pengirim yang mengirimkan ke email marketing tadi. Seperti yang tadi, staf 1 juga pasti menerima, kecuali staf 2 tadi ya. Ada junk email, outbox, keluar. Nah, ini draft tadi yang belum kita balas ya. Dan di sini ada send item jika kita mengirim. Nah, ini tadi draftnya ya. Coba kita kirim ya. Kita reply. Lalu kita send. Nah, masuk ke outbox dong. Nah, ini ada draft lagi ya. Nah, ini send item. Nah, ini kita masukin yang tadi. Sini ada inbox lagi apa nih? Oh, yang tadi. Ya. Ya, perubahan. Order inbox. Nah, ini sangat berguna sekali bagi perusahaan yang ingin manajemen Gmail perusahaan untuk para staffnya ya. Mungkin juga ini bisa diimplementasikan juga ke ranah akademik seperti contohnya sekolah dasar, TK, SMP ya, yang masih belum memiliki Gmail dari ininya, instansinya. Nah, kemudian bagaimana cara mendaftarkan domain ke si email kita ini? Nah, di sini kita misalnya kita buat terlebih dahulu perusahaan lagi ya yang ingin. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan domain eksternal. Nah, sebelum kita memasukkan domain eksternal ini, kita harus memiliki domainnya terlebih dahulu. Kita bisa beli di website penyedia domain seperti ID Web Hosting, atau pula kita bisa membelinya secara legal di Amazon sendiri, yaitu di Route 53. Kita bisa cari misalnya Route 53. Nah, ini Nah, di sini kita bisa membeli domain sendiri ya. Kita transfer domain langsung dengan register, atau juga kita bisa mengakses dari aplikasi. Nah, misalnya kita beli domain di sini. Misalnya mencari domain kali .com, coba. Nah, lumayan harganya ya, $15.
Ada juga yang tidak tersedia di ini. Nah, di sini saya punya alternatif kedua untuk membeli domainnya, yaitu dengan penyedia layanan domain sendiri. Misalnya kita ingin membeli domain di web host, id web host, kita cari id. Nah, di sini yang ini webnya ya. Di sini lumayan murah ya untuk domain dengan akhiran bizid, xyz, myid di sini lumayan murah. Contohnya di sini saya ingin membeli domain untuk si Gmail perusahaan saya tadi di sini. Misalnya kita cari apakah tersedia. ID. Biasanya domain seperti ini lumayan murah ya. Nah, di sini kan benar hanya 3.000 saja harga domain dari id web host. Nah, kita buat akun dulu deh. Atau kita daftar dengan Google ya. Ininya kita masukin kode promonya. Di sini saya punya kode promo ya, coba kita lihat dulu apa masih bisa. Salah. Oh, ternyata udah nggak bisa ya kode promonya. Nah, di sini cuma 3.000 ya. Kita bisa bayar lewat QRace juga. Kita bayar dulu. Oke, udah. Nah, kita akan dialihkan ke member id web host. Biasanya di bagian domain atau penyedia ini tuh ada namanya name ID kalau salah. Name server ya, name server. Nah, kalau sudah punya domain ini, kita bisa buka website Cloudflare. Kita bisa cari website Cloudflare buat ngedaftarin si domain ini ke Cloudflare dulu untuk bisa dipakai nantinya. Oke, di sini saya kebetulan udah login ya. Nah, coba kita convert a domain. Nah, masukin si domain yang udah kita beli tadi. Ini continue aja coba. Nah, kita hanya perlu free plan aja ya. Jadi nggak usah yang pro segala. Udah lumayan untuk free juga di sini. Masih belum bisa. Coba kita continue dulu aja ya. Confirm. Nah, di sini yang tadi namanya name server itu
kita ubah jadi Jack ini yang pertama, Veronica, ke website panel domain ini. Nah, di bagian name server kita ubah yang NSID-nya kita ubah yang sesuai yang ada di Cloudflare ini. Nah, ganti name server. Biasanya butuh waktu. Di sini membutuhkan waktu 24 jam, tapi biasanya 5 menit atau 2 menit juga sudah tersinkron. Manfaat domain ini juga banyak ya, untuk menyamarkan IP dari VPS kita, atau pula VPS yang dari EC2 di Amazon Web Service-nya. Nah, kita tunggu aja sampai si name server ini kesinkron sama si Cloudflare ini. Nah, caranya gimana mau lihat udah tersinkron apa belum? Di sini kita bisa lihat di bagian icon I log ini ya, icon log up. Nah, ini sudah berubah ya name servernya, yang tadinya ID web host jadi berubah menjadi yang ada di Cloudflare-nya tadi. Nah, otomatis pasti bisa nih. Nah, ini udah selesai ya. Oke, kita bisa langsung lanjut ke si ini, apa namanya? Email dari perusahaannya. Oh, ini sepertinya masih di menu route 53 karena tadi kita masuk ke menu route 53. Jadi kita balik lagi ke workmail. Nah, kita lihat dulu ya, ini perbedaan dari domain yang tadi, apa namanya? Galismart. Penggunanya menggunakan Galismart AWS APPS. Nah, kemudian kita akan membuat perusahaan baru ataupun organisasi baru. Nah, di sini kita pilih domain eksternal ya. Nah, masukin domain Anda. Kita masukin domain yang kita punya tadi. galih.biz.id. Aliasnya misalnya PT Terapan. Ini default juga ya untuk pengaturan lanjutan. Kita tunggu sampai statusnya selesai. Nah, udah selesai ya. Namun sebenarnya Gmail ataupun domain dari web host yang tadi masih belum bisa digunakan. Kenapa? Karena belum terhubung.
Jadi kita atur dulu ya. Misalnya kita buat terlebih dahulu admin terapan. Ataupun kita buat staff aja ya. Staff terapan. Kata sandi seperti biasa. Oh iya. Nah, di sini domainnya masih belum muncul ya. Domain yang tadi kita beli dan kita tautin tadi masih belum muncul. Di sini masih domain bawaan dari si AWS ini. Gimana caranya buat biar ada gitu? Kita masuk ke menu domain. Nah, di sini kan masih verifikasi masih tertunda. Caranya biar terverifikasi itu kita klik dulu. Nah, di sini kita samain sama di Cloudflare caranya. Kepemilikan domain ini kan masih hilang nih statusnya nih. Kita samain dulu sama yang di Cloudflare caranya. Kita salin nama catatan ini. Terus ingat-ingat ketik txt ini. Lalu buka ke Cloudflare. Lalu di menu bagian DNS kita klik. Terus ada muncul record, kita klik juga. Nah, disinilah kita samain dengan si yang ada di AWS tadi. Tadi kan TX ya, type-nya TXT. Nah, name require-nya kita udah salin tadi. Nah, dan kontennya ini yang nilai ini. Ini masih hilang statusnya. Oke. Nah, udah gini kita tunggu aja. Nah, jangan lupa untuk yang peningkatan keamanan ini juga nih. Cname. Cname masukin yang masih tertunda ini. Nah, kita save. Cname juga. Kita pointing domain namanya. Cname juga. Oke, mungkin coba dulu kita refresh apakah sudah terverifikasi belum ya. Nah, kepemilikan domain sudah terverifikasi ya. Yang ini pasti bakal menyusul nantinya. Tapi segini juga kita bisa ubah kalau tidak salah ya.
Nah, sudah terverifikasi ya. Nah, sekarang jadi kita bisa menggunakan domain dari domain yang kita beli tadi. Kita buat misalnya staff baru. Nah, kan? Jadi kita bisa seperti mengkonvert gitu ya, jadi menyederhanakan. Jadi mempercantik dari alamat email tadi kita ini. Oke. Lumayan ya. Oke, ini juga lumayan. Amazon Workmail ini juga bisa sangat amat berguna bagi perusahaan ya. Nah, bisa bikin email karyawan dengan mudah dan bisa dikelola secara real time juga. Sini sebenarnya masih bisa diintegrasikan dengan bot otomatis ya. Jika menggunakan API-nya. Ada kalender, jadwal booking. Kita bisa berikan jadwal, address book dari email yang terkirim. Kita juga bisa monitoring dari jarak jauh, atau juga ini kita cetak apa, start and cetak data ya. Sebenarnya tadi sudah tidak ini yang website monitoringnya ya. Nah, namanya AWS organisasi ya. Namanya Gali Smart. Nah, pemantauan dashboard dari email-email yang terkirim ke email perusahaan ini. Sini ada dashboardnya ya. 3 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, bukan 1 minggu yang lalu. Ini di sini ada alur input outputnya, email organisasi diterima sebanyak 2 kali tadi ya, kotak surat 3 kali, email yang dipentalkan tidak ada tadi ya. Sini bisa lihat email keluar dikirim tadi untuk mengirim ke si dari email admin, email keluar tidak ada. Sini akses ditolak juga, kita bisa melihat akses yang ditolak sama keamanan ini, apa namanya tadi tuh, dari pengaturan organisasi ya, tadi di menu keamanan itu bisa mendeteksi apakah aman email yang diterimanya, volume, SEO kontrol akses, jumlah kegagalan, tidak ada kegagalan, peristiwa akses kotak surat. Ini ada akses kotak surat ya dari webmail, ada dashboardnya, jadi secara real time jelas banget dan sangat sederhana. Tapi nah, ini pengaturan pencatatan sama, hampir sama seperti jurnal yang tadi. Apa yang baru di sini juga banyak update-updatean terbaru ya dari Amazon Web Service. Oke, mungkin itu ya untuk
Amazon Workmail. Nah, dan ada juga di sini perusahaan bisa memakai yang namanya storage atau penyimpanan dengan menggunakan S3, Amazon S3. Nah, ini mungkin hampir sama ya seperti penyimpanan awan semacam Drive, Terabox, dan sebagainya ya. Namun ini tuh lebih kompleks, seperti ada biaya untuk tingkatan-tingkatan tertentu. Manfaatnya juga lumayan banyak. Untuk skala perusahaan di sini sangat berguna Amazon S3 ini. Dan keamanannya juga sangat kuat sekali ya. Nah, kita bisa langsung buat saja. Buat bucket. Bucket ini semacam penyimpanan folder yang besar ya. Yang dimana kalau di komputer itu seperti C dan D. Kita buat nama bucket. Nah, nama bucket ini juga kita hanya satu ya. Apa namanya, tidak boleh sama dengan yang lain. Misalnya Oke. Di sini seperti biasa kita default saja ya. Default versi bucket. Untuk updatean kita nonaktifkan, opsional, tambahkan kartu baru, tag baru, kita bisa atur ke default. Kunci bucket juga kita bisa nonaktifkan ataupun aktifkan. Kunci objek, kita bisa langsung buat bucket, atau seperti directory C atau directory D-nya, tapi versi cloud computing gitu. Jadi kita hanya bisa akses hanya dengan terkoneksi internet. Tidak perlu membeli seperti misalnya memori, SSD seperti itu, untuk menyimpan sesuatu. Nah, di sini kita sudah buat ya namanya penyimpanan gali. Nah, yang dimana kita bisa masukin atau buat directory atau folder misalnya namanya folder arsip gali. Sini juga ada bisa. Di sini kita bisa tentukan enkripsi agar lebih aman mungkin ya. Walaupun juga kita tidak menentukan. Ini sangat amat berguna bagi perusahaan ataupun instansi skala besar untuk menyimpan file-file yang sensitif ataupun file besar. Nah, di sini kita bisa sudah buat folder. Kita juga bisa upload berkas ya. Masuk ke folder. Nah, di sini juga kita bisa sharing berkas yang kita miliki. Coba kita unggah dulu ya. Lumayan cepat karena berkasnya sedikit. Nah, bagaimana cara untuk sharing ke internet ataupun ke publik? Kita pilih ininya ya. Sebentar. Kita tutup dulu, ini kita masih masuk ke berkasnya. Nah, di sini kita centang dulu salin URL atau salin URL. Lalu di sini kita paste. Sebenarnya tidak bisa, masih belum bisa ya.
Nah, masih belum bisa akses denied. Nah, bagaimana cara biar bisa diakses oleh orang luar? Kita pilih tindakan, lalu kita pilih bagikan URL yang didukung. Nah, di sini kita bisa pilih berapa jam maksimal, 720 menit atau juga 12 jam ya. Kita pilih 12 jam. Oke. Nah, kita bisa salin URL-nya. Baru deh kita bisa akses ataupun download file yang sudah dibagikan ini. Nah, filenya sudah bisa di-download ya ke PC manapun. Jadi sudah tidak seperti ini lagi. Bagaimana cara kita untuk menghapus objek? Nah, untuk hapus objek juga kita harus mengkonfirmasi ya. Hapus objek. Lalu pula kita bisa ini mengupdate si file dari draft artikel ini dengan cara kita mengunggahnya dulu. Dan penyimpanan arsip yang tadi sudah kita unduh. Coba kita tambahkan berkasnya lagi. Coba. Nah, ini masih ini ya, kita tidak bisa edit sekarang. Ke artikelnya. Tanggal kadaluarsa di sini kita bisa lihat kelas penyimpanan, pengaturan enkripsi, checksum, tanda, metadata. Saya lihat ya. Nah, versi kita bisa update versi juga di sini. Kita bisa update versi, jadi kita bisa mengupdate si file ini ya jadi beberapa versi seperti itu. Oh, kita harus aktifkan dulu ya. Nah, pindahkan objek, hitung pindah, sini bisa edit enkripsi, edit tanda. Oke. Ini juga kita bisa mengupload file besar ya, file yang besar namun tidak bisa lebih dari 160 GB. Jadi sangat cocok sekali untuk sebagai penyimpanan di kelas perusahaan ya. Tapi di sini juga kita dikenakan beberapa tagihan juga ya. Ada kelas standar, kecepatan ininya, memorinya, ada properti, ada izin, manajemen, titik akses. Oke, untuk tambahan mungkin di sini saya ingin memberitahu bagaimana cara pointing IP ya. Pointing IP ataupun subdomain VPS. Contohnya kita pilih EC3 di sini. Ini hanya untuk tambahan.
Jika kita sudah memiliki instan, oke. Ini adalah server-server milik kita ya, milik saya pribadi. Di sini kita bisa pointing dengan si ini, domain yang sudah tadi kita beli. Caranya tadi hampir sama seperti tadi. Nah, add record name ini untuk subdomainnya. Biasanya untuk IP4 ini kita menggunakan, contohnya kita bisa menambahkan ini apa namanya, subdomain namanya. Ini kita default aja. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Tipenya A, subdomainnya Gali. Nah, ini sama dengan di pointing domain namanya. Jadi kita bisa menyebut kalau domain dari gali.gali ghx lih biz.id ini sama dengan IP ini. Oke, mungkin itu saja ya untuk tambahannya. Dan juga praktik dari bagaimana sih cara implementasi layanan software as a service di layanan cloud computing seperti Amazon ini, kan itu ya. Nah, dan kita langsung saja ya ke kesimpulannya. Untuk kesimpulannya sendiri di sini, berdasarkan tujuan project seperti yang tadi disebutkan, tujuannya itu untuk yang pertama untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, seperti pengelolaan layanan digital. Dan ini tidak, pengelolaan layanan digital ya. Dan yang kedua, mengelola dan menyediakan email perusahaan dengan Amazon Workmail. Tadi sudah saya jelaskan ya, dan praktikan Amazon Workmail serta cloud storage perusahaan dengan Amazon S3 tadi secara terpusat, seperti yang di bucket tadi itu, yang seperti saya bilang analoginya direktori C dan D itu, agar mudah diakses dan lebih efisien tanpa membangun infrastruktur server sendiri. Dan tambahan juga tadi ada cara mempointing domain, serta sebenarnya untuk Amazon Web Service ini tidak hanya menyediakan software as a service, namun juga ada infrastruktur as a service dan juga platform as a service. Seperti tadi infrastruktur as a service, ini ya apa namanya, ada deploy aplikasi. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.